Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Masih semangat? Masih. Sehat? Sehat. Oke. Coba lihat di bawah, ada sampah. Kalau ada tolong pilih. Ada tidak? Tidak ada. Oke. Kalau sebelum kita mulai KBN, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa mau? Sudah ambil sikap doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara akal-akalan. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari malam hingga tengah pagi ini. Sekarang kami mau memulai KBM. Lindungilah, bimbingilah, dan terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerjakan tugas berguru kasih dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Sebelum mulai, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadirin hari ini? hadir semua, Bu. Hadir semua 7B? Ya, Bu. Bagus sekali. Nanti dan seterusnya ya. Ya, Seperti Bu. ini ya, tidak boleh hilang ya. Jaga kesehatan. Oke, kalau begitu kita mulai dengan materi kita. Ayo, mari fokus ke depan. Ayo semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi hiburan. Oke. Materi kita hari ini, ayo pandang ke depan. Etika dan risiko kecerdasan artifisial atau AI. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial atau AI secara sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis potensi pemanfaatan dan risiko penggunaan AI. Yang keempat, Menunjukkan sikap etis dalam menggunakan teknologi berbasis AI. ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita harus tercapai. Oke, iya sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang AI atau kecerdasan buatan? Satu, ya. Siapa tahu? Iya saya. Dengar tidak di situ? Dengar tidak suara dia? Oh belum, agak besar saya. Suara lebih besar. Oh iya, seperti yang dalam pembuatan misalnya mobil. Mobil kan buatan toh dari manusia, tapi di dalam situ ada sistemnya. Misalnya dorong buah tanpa pengemudi. Berarti mobilnya jalan sendiri tanpa pengemudi. Jadi hanya kita pesankan, oh saya mau ke pasar, dan diantar lagi ke pasar. Itu yang teknologi itu di Jepang. Yang kedua, pernahkah kamu menggunakan aplikasi yang memakai AI? Contohnya Google Translate, pernah tidak? Pernah. Google Translate itu yang kita bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, bahasa apa lagi? Bahasa apa lagi? Jerman ke Indonesia, ke Jepang, bisa. Oke, yang kedua ChatGPT, pernah tidak gunakan? Nah, itu yang bisa kita selesaikan tuh tugas-tugas. Atau kamera Ponsel. yang kedua, pernah mendengar AI? Pernah. Pernah memakai AI? Pernah. Karena kita sudah pakai ChatGPT. Paham pemanfaatan AI? Paham. Oke. Paham resikonya? Iya. Iya. Resikonya juga ada. Jadi kita gunakan AI, kita harus hati-hati. Ya.
dia peningkatan kualitas hidup. Solusi di bidang pendidikan, Iya. inovasi dalam riset dan pengembangan. Oh iya, dia bilang ada peningkatan efisiensi, habis peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga solusi dan apa? Di bidang Di bidang pendidikan, keempatnya inovasi dan riset. Iya. Coba yang kedua, bagaimana jika AI membuat keputusan yang merugikan manusia? Iya, Pak. Besar ya. dapat menimbulkan dampak negatif signifikan mulai dari kerugian individu hingga ancaman yang lebih besar bagi masyarakat. Ya, ada dampak kerugian individu atau keancaman manusia. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab bila AI menyebabkan masalah? Ya. Dapat dibebankan kepada pemilik AI sebagai pemberi kerja kepada AI. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut ya. Pengertian AI. Satu pengertian AI. Mari. Konsentrasi. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, fokus lipat tangan, pandangan ke depan. Pengertian AI, kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil Keputusan. Itu. Berarti dia seperti apa? Manusia. Tapi dilakukan oleh komputer. Tinggal bilang, tolong buatkan saya kata-kata motivasi belajar. Dia langsung. Ya toh? Nanti langsung turun. Itu yang disebut seperti kecerdasan manusia, tapi komputer yang buat. Contoh penggunaan AI, asisten suara, yaitu seperti apa yang kita di Google. Ada toh? Ada. Yang di HP kita tuh ada tuh yang rekam suara. Ada. Kita tinggal klik, nanti dia ikuti toh apa yang kita sampaikan, kita bicara. Oke, rekomendasi film atau musik. Kamera ponsel yang mengenali wajah. Ya toh, misalnya ke HP kita atau HP ibu. Berarti ibu harus apa? Misalnya buat kenali HP. Oh ini style. Misalnya ibu setting. Oh HP saya ini hanya kenal wajah ibu. Misalnya di wajah atau dalam aplikasi misalnya delete. Oh ini wajahnya ibu Dendi atau ibu Tempe. Oh ini wajahnya Arla. Oh ini wajahnya Selfie. Nanti kamera kita nanti AI yang bekerja, dia bisa tahu muka kita, dia bisa ini yang kenali wajah kita. Bisa? Oke, mobil tanpa pengemudi. Ya toh, itu melalui AI yang bekerja. Berarti kita jalan saja sampai misal antar saya ke sekolah, dia antar tanpa pengemudi. Itu AI yang bekerja semua. Sistem yang bekerja. Jadi kita harus sampaikan, misalnya harus benar-benar misalnya di sekolah, antar saya sampai ke sekolah, sampai di tempat tujuan. Jangan kau arahkan yang di tempat yang salah, maka dia antarlah apa yang engkau sampaikan. Jadi harus benar-benar. Bisa? Bisa. Oke, 3 pemanfaatan AI. 1. Membantu pekerjaan manusia. AI dapat melakukan tugas-tugas rutinitas atau berulang dengan cepat dan tepat, sehingga manusia bisa fokus pada pekerjaan yang lebih apa? Kreatif dan strategis. Ya. Yang keduanya meningkatkan efisiensi. Yang ketiga mempermudahkan akses informasi. Lanjut ya. Keempat, resiko dan tantangan AI. 1. Penyalahgunaan data pribadi. Jadi kita harus hati-hati. Data pribadi kita takutnya orang apa? Iya. Yang kedua, pengangguran akibat apa? Otomatisasi. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Yang keempat, bias algoritma atau keputusan yang tidak adil. Jadi kita harus hati-hati. AI juga bagus, tapi ada resiko dan tantangannya. Yang kelima, etika dalam penggunaan
AI ada, yaitu satu, Menghargai privasi orang lain. iya, menghargai privasi orang lain. Kita tidak boleh otak-atik orang punya privasi. Yang kedua, Yang menggunakan AI untuk menyebarkan hoax. iya benar. Misalnya atau menyebarkan hoax, misalnya apa? Ya, misalnya, oh di kota Ende sini saat ini terjadilah gempa. Ternyata tidak terjadinya gempa. Atau membuat orang punya wajah sembarang, edit orang punya badan sembarang. Itu juga salah. Kita harus apa? AI kita harus lakukan yang baik, tidak boleh buat sembarang. Hadis apalagi? Yang kedua, yang ketiga, penggunaan AI secara bertanggung Jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Jadi tidak boleh salah gunakan yang sembarang. Bisa ini? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu bagi dalam kelompok, kerja kelompok. Itu sudah. Oke, ayo langsung. Kelompok. Sudah, ayo kerjasama, harus cari. Ayo, bisa menggunakan komputer. Ayo. Ayo. Kerja kelompok, ayo sama-sama. Bisa di sini.
lagi?
sudah? Sudah? Belum? Ya, sudah.
sudah siap kelompoknya? Oke, baik, Ibu minta kelompok 1 duluan untuk presentasi. Ayo. Ya. Ayo, berarti kita apa? Tanda ke depan, ayo. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang membaca, saya persilakan. Soal apa manfaat dari Google Translate? Manfaat Google Translate adalah membantu berkomunikasi dan memahami bahasa asing dengan cepat melalui terjemahan teks, suara, gambar, dan tulisan tangan. Nomor 2. Apa risiko atau dampak negatif Google Translate? Risiko atau dampak negatif Google Translate adalah kesehatan atau gangguan mata, tidur, dan postur, masalah mental atau ketergantungan untuk kecemasan, penurunan interaksi sosial dan produktivasi, serta risiko keamanan dan privasi data. Nomor 3. Apa saran etis penggunaan Google Translate? Saran etis penggunaan Google Translate adalah sebaiknya selalu memverifikasi hasil terjemahan dengan seorang ahli bahasa atau penerjemahan yang berkompetensi. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tetap tangan untuk mereka. Tidak ada tanggapan? Tidak ada, Pak? Iya, ditambahkan sedikit. Bukan Google Translate, tapi Google Translate. Sayang bacanya. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Mari kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membaca, saya persilakan. Manfaat chatbot atau ChatGPT. Ya. 1. Memberikan jawaban instan atas pertanyaan dari bidang ini. 2. Membantu menulis, menyunting teks, membuat ringkasan atau menyusun rencana kerja. 3. Menjelaskan konsep sulit secara sederhana, membantu siswa belajar kapan saja. 4. Membantu membuat cerita, puisi, ide konten atau bermanfaat. 5. Membantu belajar dan berlatih bahasa asing secara interaktif. 6. Membantu debugging, penjelasan kode, dan pengembangan perangkat lunak. 2. Risiko dan dampak negatif. 1. Informasi tidak akurat salah. ChatGPT bisa memberikan jawaban yang keliru atau menyesatkan. 2. Ketergantungan. Pengguna bisa terlalu mengandalkan AI tanpa berpikir kritis atau belajar mandiri. 3. Kebocoran data. Jika digunakan secara tidak hati-hati, bisa membocorkan informasi pribadi atau sensitif. 4. Penyebaran hoax atau konten berbahaya. Dapat disalahgunakan untuk membuat narasi palsu, manipulatif, atau konten negatif. 5. Menggantikan pekerjaan tertentu. Beberapa pekerjaan bisa tergeser karena otomatisasi, misalnya customer service atau penulisan konten dasar. 3. Saran penggunaan dengan yang bijak.
keempat, ketika menggunakan ChatGPT. Jika menggunakan ChatGPT dalam karya tulis atau tugas sebaiknya disebutkan. Misalnya untuk membuat konten palsu, meniru orang lain atau menerapkan hoax. Jangan langsung menyalin hasil dari AI tanpa menyalahkan formula, penyalahan ulang atau pendidikan sebab. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyuruh AI melakukan hal yang menggunakan hukum atau norma. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Pas? Ada tanggapan? Tidak ada? Ya, kalau pas ya silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Ingatin penggunaan apa? ChatGPT. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Berarti jangan mentah-mentah langsung ambil isinya di ChatGPT. Kita harus apa? Nyaring dulu. Kita harus baca lagi, harus teliti lagi. Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya kelompok 3. Mari. Suara besar ya sayangnya. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membaca, saya persilakan. Kamera pengenalan wajah manfaatnya adalah peningkatan keamanan, percepatan proses identifikasi, akurasi yang lebih tinggi, dan kemudahan integrasi. Yang kedua, risiko dampak negatif kamera pengenalan wajah. Kamera pengenalan wajah adalah memang menawarkan banyak manfaat seperti keamanan dan efisiensi. Yang ketiga, saran etis penggunaan kamera pengenalan wajah. Penggunaan teknologi kamera pengenalan wajah menimbulkan berbagai pertimbangan etis yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar privasi hak asasi manusia atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Adakah dari teman-teman yang ingin memasukkan atau tanggapan? Teman. Pas. Pas semua dari tadi. Tidak ada. Tanggapan dan masukan. Oke. Sekian dari kami. Oke, baik. Sudah sekarang kita tepuk untuk kita dulu. Oke. Kasih WO, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, wow. Lagi satu kali. Kasih WO, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, wow. Mantap sekali. Oke. Dan sekarang, oke, mari perhatikan masih di buku. Oke. Oke, jadi Ibu ambil kesimpulan untuk materi kita hari ini. Bisa lihat atau belum? Iya. Yaitu kesimpulan tentang materi kita hari ini, etika dan risiko kecerdasan artifisial. 1. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang meniru secara berpikir dan belajar manusia untuk membantu menyelesaikan berbagai tugas dan efisien. Oke. Yang kedua, etika AI penting agar penggunaan teknologi tetap menghormati nilai kemanusiaan dan keadilan.
kita tadi. AI juga ada baiknya, bisa membantu kita, ada dampaknya, maka kita harus apa? Berhati-hati. Oke, teknologi ya. Mulai bijak bertanggung jawab dengan tidak menyebarkan informasi palsu. Jadi kita tidak boleh menyebarkan hoax, yang tidak nyata. Habis itu apa? Tetap mengawasi dan mengarahkan nilai hasil kerja agar selaras dan nilai normal hukum dan kemanusiaan. Harus bertanggung jawab dan tercipta masa depan kita yang aman dan adil bagi. Ibu tanya dulu, untuk hari ini ada yang sulit? Tidak. Ada. Benar? Sudah paham? Sudah. Senang tidak? Senang. Oke. Kalau sudah paham, oke, kembali ke tempat duduk kerja masing-masing. Siapkan kertas kerja masing-masing. Oke, soalnya pilihan ganda di depan. Mari perhatikan pilihan gandanya. Oke. Sudah lihat satu? Langsung baca saja. Langsung lihat, AI adalah A. Aplikasi yang biasa dipakai semua orang. B. Program yang biru. B. Jalan manusia. C. Komputer biasa. D. Alat musik digital. Sudah? Ayo. Ibu lanjut. Nomor 2. Sudah? Sudah ya? Sudah. Lanjut. Lanjut. Oke. Nomor 3. Sudah? Oke. Lanjut. Uraiannya 2. Ayo. Jangan lupa tulis nama ya. Oke, lagi 3 menit.
sudah? Habis semua ya? Sudah semua? Oke. Konsentrasi. Oke, berarti sudah semua. Sudah selesaikan. Oke, baik. Dan Ibu sampaikan pertemuan kita berikutnya tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Ini pertemuan kita berikutnya. Nanti berikutnya. Oke. Coba tepuk hebat. Saya hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke, terima kasih untuk materi kita untuk hari ini telah selesai. Terima kasih banyak. Sebelum kita istirahat, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ayo, ambil sikap berdoanya. Terima kasih Agim yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum istirahat bereskan, ada sampah mungkin? Ada tidak? Ada, rapikan kembali. Oke, selamat siang untuk kita.